Saudara-saudari terkasih, salve, salam sehat untuk kita semua. Teks kitab suci yang kita renungkan pada hari ini diambil dari Injil Matius pasal 1 ayat 1-17, yaitu mengenai silsilah Yesus Kristus. Ketika kita membaca silsilah Yesus, isinya hanya tentang tokoh-tokoh, mulai dari Abraham sampai dengan Yusuf. Lalu mengapa silsilah Yesus sedemikian rinci seperti itu? Mungkin saja kita berpikir bahwa isinya tidak menarik, karena hanya memuat tokoh-tokoh dan tak ada satupun pesan Yesus. Atau mungkin kita berpikir bahwa Yesus kok memiliki deretan silsilah yang panjang. Kalau kita cermati, memang benar bahwa silsilah hanya berlaku bagi manusia. Bukankah Yesus itu manusia? Silsilah Yesus Kristus itu sebetulnya mau menyatakan kepada kita bahwa Yesus itu bukan makhluk gaib, bukan makhluk supranatural, bukan makhluk setengah dewa. Yesus itu benar-benar anak manusia. Yesus tidak sedang berpura-pura menjadi manusia. Yesus memang sungguh-sungguh manusia seperti saya dan Anda. Kemanusiaan Yesus itu asli. Kemanusiaan Yesus itu tidak dibuat-buat. Namun, satu hal yang pasti, bahwa misteri Allah menjadi manusia bukan sebuah peristiwa mendadak. Misteri Allah menjadi manusia adalah proses panjang, adalah sejarah panjang, di mana Allah sendiri menyiapkan keturunan dan orang tertentu untuk dilahirkan sebagai anak manusia. Seperti yang tertulis, bahwa seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Itu berarti misteri Allah menjadi manusia bukan secara tiba-tiba atau mendadak, dan sekaligus sebagai tanda bahwa Allah menyertai manusia di sepanjang sejarah. Karena itu, Allah adalah pemilik sejarah keselamatan. Saudara-saudari terkasih, di dalam kisah silsilah Yesus, di sana kita mendapati tokoh-tokoh yang formanya sempurna, tetapi masih dihantui oleh dosa. Forma mereka sempurna, tapi mereka juga pernah jatuh dalam dosa. Mereka beriman, tapi masih dikuasai oleh insting-insting primitif. Mereka bisa dirubah oleh Tuhan, tapi mereka bisa kembali kepada insting-insting primitifnya. Insting-insting primitif itu misalnya terlihat dari Abraham menghamili Hagar hambanya. Terlihat juga dari Daud mengambil istri Uria menjadi istrinya. Itu berarti Abraham dan Daud adalah orang berdosa, adalah orang cacat moral. Walaupun Abraham berdosa karena menghamili Hagar dan Daud berdosa karena mengambil istri Uria lalu melahirkan Salomo, tapi suara hati mereka tajam. Walaupun mereka cacat moral, tapi mereka adalah orang taat. Mereka juga pernah mengalami kehilangan suara hati, tapi kemudian mereka kembali mendengarkan suara hati mereka. Mereka berdosa, namun mereka bersahabat dengan Tuhan. Mereka berdosa, tapi mereka punya kesadaran untuk menyesal dan bertobat. Dan Tuhan pun menyelamatkan mereka. Abraham disebut sebagai bapa seluruh orang beriman, dan Daud disebut sebagai representasi atau gambaran Mesias yang jaya atau menang. Tokoh-tokoh dalam kisah silsilah Yesus ini tidak pernah berpikir atau menduga-duga bahwa mereka akan menjadi orang penting dalam sejarah panjang Allah melawat umatnya. Mereka memang jatuh dalam dosa, tapi bukan karena Allah. Allah tidak pernah menyuruh mereka untuk berbuat dosa. Dengan ini kita mesti bersyukur bahwa di dalam kejatuhan manusia, kecacatan manusia, ketidaksetiaan manusia, Allah tetap setia. Di dalam ketidaksetiaan manusia tidak membuat Allah mengubah atau membatalkan kehendaknya untuk mengunjungi manusia, untuk melawat manusia. Saudara-saudari, hari ini kita disadarkan bahwa kita punya sejarah, dan kita adalah bagian dari sejarah itu. Sejarah kita berisi cerita-cerita Allah, kisah-kisah Allah dalam ketidaksetiaan para leluhur kita. Dalam sejarah kita bisa menemukan bagaimana Allah menyertai dan mencintai kita. Sejarah hidup kita adalah sejarah imanentik. Sejarah hidup kita adalah sejarah keselamatan. Jadi, jangan pernah menganggap remeh sejarahmu. Jangan pernah malu dengan akarmu. Jangan pernah malu dengan sejarahmu. Kita menjadi Kristen karena ada unsur kekayaan,
bukan kekayaan material, tapi kekayaan spiritual. Kalau kita melihat sejarah hidup kita, pasti ada kekayaan itu dalam keluarga kita. Karena panggilan ini, termasuk panggilan menjadi Kristen, adalah berdasarkan sistem gen. Gen ini bisa juga menghilang, tapi pasti muncul kembali. Itu berarti kita menjadi Kristen, berarti kita hanya menjejaki yang sudah ada. Kita adalah pelengkap ziarah yang sudah pernah ada. Karena itu, secara eksistensial, kita menjadi Kristen karena jasa para leluhur kita, jasa nenek moyang kita. Inilah kita belajar kisah-kisah Allah, kita belajar sejarah keselamatan Allah. Tentu kita harus mengakui bahwa para leluhur kita, nenek moyang kita, juga cacat seperti tokoh-tokoh dalam kisah silsilah Yesus ini. Mereka cacat, mereka berdosa, tapi mereka taat. Mereka bersahabat baik dengan Tuhan. Mereka punya kesadaran untuk menyesal dan bertobat. Beriman berarti cacat. Beriman berarti Tuhan suruh ikut meski cacat. Orang beriman itu tetaplah orang cacat. Cacat moral juga. Kesulitan kita adalah sudah cacat tapi tidak taat. Sudah cacat tapi tidak mendengarkan suara hati. Sudah cacat tapi tidak bersahabat dengan Tuhan. Sudah cacat tapi tidak punya kesadaran untuk menyesal dan bertobat. Orang beriman itu adalah orang yang juga masih dikuasai oleh insting-insting primitif. Bisa dirubah oleh Tuhan, tapi bisa juga ia kembali kepada insting-insting primitifnya itu. Orang beriman juga terkadang kehilangan suara hatinya. Orang beriman berarti suara hatinya tajam dan setia mendengarkan suara hatinya. Jadi, jangan pernah malu dengan dosa yang Anda miliki. Walaupun kita berdosa, tapi jika kita taat pada Tuhan, setia mendengarkan suara hati kita, dan punya kesadaran untuk menyesal serta bertobat, Tuhan pasti menyelamatkan kita. Di masa Advent ini, kita diajak untuk menyadari diri bahwa kita telah berdosa dan menyesalinya pada Tuhan serta bertobat. Tuhan memberkati kita semua.